أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Mata Duolo Topot Silita, Rumah Literasi Gorontalo. So teman-teman sekalian, untuk menemani weekend kita pada hari ini, apalagi di bulan Ramadan nih. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu anak muda yang akan spesifikasi kita ulik mengenai pendidikannya mungkin ya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu edukasi nih buat teman-teman sekalian yang nantinya bakalan punya cita-cita bagaimana sih ketika nanti kita punya prospek di sana begitu. So, tidak usah berlama-lama lagi, saya sudah bersama dengan Ibrahim El-Haq ya. Benar sekali. Oke, atau bisa disapa Boim kesarennya. So, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya nih, siapa sih Boim? Nah, mungkin saudara Boim ya saya panggil. Itu bisa mungkin memperkenalkan diri ke teman-teman. Boim itu dari mana mungkin. Terus mungkin spesifikasi ke saat ini aktivitasnya apa sih begitu. Boleh nggak gitu? Nama saya, nama panjangnya Ibrahim Fadlanul Haq. Tapi ya disingkatnya Ibrahim El-Haq. Asalnya Balikpapan. Balikpapan? Iya. Anak Balikpapan berarti ya? Iya, anak Balikpapan. Sekarang kegiatannya ya ngajar sih sama kuliah. Ngajar sama kuliah? Iya. Nah, bisa kasih bocoran sedikit gak sih untuk aktivitas kuliahnya itu di mana gitu ya? Ya. Saya sekarang masih terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Al-Quran dan Islam di Yaman. Di Kota Mukalla, di Hadramaut. Wah, nah ini biasanya teman-teman Ahwat ini paling wah Masya Allah gitu kan. Nah, biasa aja bro. Santai ya. Nah jadi saya sapa ya Boim ya biar lebih akrab. Nah Boim,
tadi kan ngomong-ngomong udah sedikit banyak nih dikasih tahu bahwa saat ini juga aktivitasnya ngajar kan? Iya. Nah, bisa kasih tahu dong ke teman-teman sekalian ngajarnya apa sih gitu kan? Apalagi Saya masih ngajar. mahasiswa gitu. Oke. Ngajar sih udah dari dulu ya, dari lulus SMA saya udah ngabdi kan, disuruh ngajar. Ngajarnya Oke. saya ngajar bahasa Arab, Oke. ngajar hadis, ngajar Al-Qur'an. Oke. Pokoknya ngajar ilmu-ilmu syar'i lah di pondok. Di pondok pesantren. Pondok pesantren di Balikpapan. Di Balikpapan. Iya. Oke. Nah, dengar-dengar informasi juga kalau Boim itu adalah salah satu mahasiswa yang nantinya bakalan kuliah lagi di salah satu universitas di Madinah. Iya. Oke, nah mungkin bisa kasih bocoran sedikit nggak sih untuk ini juga sebagai bentuk edukasi buat teman-teman nih, gitu kan? Kenapa milih Madinah gitu? Atau misalkan Universitas Madinah itu apa begitu? Iya. Kenapa milih Yaman? Kenapa Oke. milih Madinah? Iya, mungkin seperti itu. Sebenarnya ke Madinah ini sudah impian saya sejak lama ya, sejak lulus SMA tahun 2015 itu saya pengen banget diterima di Madinah. Terus 2015 ada muqabalah. Muqabalah itu apa ya? Interview, pendaftaran. interview. Biasanya tiap tahun pihak kampus di Madinah, Universitas Islam Madinah itu pasti datang ke Indonesia, ngadakan daurah Oke. sekitar 2 minggu. Setelah daurah itu biasanya ada muqabalah, interview untuk pendaftaran ke Madinah. Setelah itu Universitas nanti tujuan maksudnya. iya Oke. di Universitas Islam Madinah gitu. Nah, nanti biasanya setahun kemudian baru ada pengumuman. Nah, Oke. saya sudah daftar sejak tahun 2015 gitu. Kemudian saya ikut muqabalah di Darun Najah di Jakarta. Oke. Saya nunggu setahun, qadarullah belum diterima gitu kan, Oke. belum diterima di Universitas Islam Madinah. Tapi sejak SMA itu saya selalu berdoa, ya Allah, saya pengen belajar di Madinah ya Allah gitu kan. Berikanlah saya rezeki untuk bisa belajar di Madinah gitu. Kemudian di tahun berikutnya 2016 ada pendaftaran lagi. Saya ikut lagi. Waktu itu tesnya di Balikpapan. Oke. Di Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan. Saya ikut tes. Tapi qadarullah belum diterima juga. Oke. Gitu. Berarti Diterima 2015, 2016 nih, belum. Iya. Oke. Kemudian saya diterima di Universitas apa ya? Lembaga Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Jakarta, LIPIA. Mungkin Oke. teman-teman pada kenal LIPIA. Nah, saya di sana belajar di mustawa i'dadul lughah, ya kan, mustawa i'dadul lughah sama takmili gitu. Itu belajar persiapan bahasa sama takmili. Takmili juga sebenarnya persiapan menuju S1. Tapi saya nggak sampai masuk ke S1 di LIPIA. Kemudian saya setelah takmili, saya memilih untuk berangkat ke Yaman. Karena ada salah seorang ustadz saya itu nawarin, Ibrahim gimana kamu mau berangkat ke Yaman nggak? Biayanya sekian. Oh mau ustadz. Nah, karena Yaman juga termasuk pilihan belajar di luar negeri yang subhanallah gitu. Tempatnya Oke. sangat biahnya itu, atmosfernya itu sangat mendukung untuk belajar ilmu syar'i. Banyak masyaikhnya, banyak kampus-kampus yang mengajarkan kita ilmu syar'i yang kita inginkan gitu kan. Jadi karena belum diterima di Madinah dan ada lowongan, karena saya pengen juga ke luar negeri kan, pengen banget ke luar negeri. Dan ke Yaman ini nggak perlu tes, tinggal yang penting ada duit, dah berangkat. Sampai sana tinggal pilih kampus, insya Allah pasti diterima. Terus juga di luar kampus, di masjid-masjid kita bisa belajar dengan banyak guru gitu. Istilahnya di sana mulazamah namanya. Nah, akhirnya ya udah saya langsung berangkat ke Yaman. Setelah sekitar 2 tahun di Yaman ya, tahun 2000 berarti saya mulai dari 2018, 2019. Nah, 2020 awal ini ada lowongan umroh. Kita naik bus, kita ngumpulin teman-teman di Yaman kan. Siapa nih yang mau ikut naik bus? Kita pengen umroh dari Yaman naik bus ke Mekah gitu. Biayanya sekian. Waktu itu alhamdulillah ada duit. Ya udah, pengen nih ada kesempatan kan. Lagi musim dingin juga, lagi liburan. Akhirnya kita berangkat umroh. Itu perjalanan dari Yaman ke Mekah itu, masya Allah, subhanallah, sebuah pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Itu kita perjalanan sekitar 40 jam. Wow, 40 jam dari Yaman ke Mekah. Naik Yaman bus. Naik bus. Wow. Yaman yang daerah konflik menuju Saudi yang negara damai gitu kan. Jadi kalau Yaman tuh jalannya rusak-rusak, nah udah nyampe Saudi jalannya mulus sekali. Nah, kerasa banget gitu. Dan kita di perbatasan antara Yaman dan Saudi itu ditahan 5 jam dulu. Nah, Kenapa ditahan? Karena
ya harusnya nggak boleh umroh lewat darat gitu. Oke. Paspor Indonesia, visa terbitan dari Jakarta, Oke. ya kan? Harusnya itu mendarat di Saudi lewat pesawat gitu, Pesawat, nggak bisa oke. lewat darat. Nah, tapi karena kita nekat kan anak muda backpackeran aja gitu, Oke. pas nyampe sana, ini fandom gitu kan, ini berapa persen kita bisa lolos ke Saudi ini? 99% kalian nggak bisa lolos katanya. Wah. Kalian pasti dipulangin balik ke Yaman lagi. Oke. 1% kalian bisa lolos. Tapi Ini masih udah ada 1%. jauh-jauh banget nih, udah jauh banget nih, 40 jam. Iya. Oke. Soalnya naik bus kan murah. Nah kalau misalnya kita nggak jadi naik bus, berarti alternatif lainnya kita naik pesawat, ya kan? Karena sudah bikin visa kan, eman-eman kalau nggak dipakai gitu. Sayang banget kalau nggak dipakai visanya. Sisanya juga lumayan mahal gitu. Akhirnya, waduh gimana nih kalau naik pesawat biaya mahal lagi, nggak mungkin bisa berangkat dong. Akhirnya, wah udah kita pasrah di situ, banyakin doa, istighfar, sholawat gitu kan. Nah, karena kita satu bus itu bareng sama orang-orang Yaman kan. Oke. Orang-orang Yaman tuh mereka nungguin kita lama banget, sudah sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi nggak ada informasi bakalan Ini kok lolos apa orang enggak Indonesia gitu. ini lama banget pengurusannya kan. Mhm. Akhirnya setelah 5 jam itu ada orang tua gitu kan, dia udah tua banget, dia pengen pulang ke Saudi gitu loh. Dia dari keturunan Yaman, cuman tinggal di Saudi. Lagi habis pulang kampung di Yaman, mau balik Saudi lagi. Dan dia lagi sakit waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya dia udah lama nunggu sampai, aduh ini kapan jalan-jalan. Akhirnya dia protes ke ininya, tentaranya. Ke petugas yang di situ Iya, berarti. betul, tugasnya. Udah biarin aja orang Indonesia tuh masuk, ini saya Syaibeh ini udah tua, capek nunggu lama di sini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah mungkin wah terima kasih Bapak tua itu kan. Akhirnya ya udah Dibolehin masuk. boleh masuk katanya. Dengan syarat katanya gitu kata Oke, kaptennya petugasnya. kan. Oke. Mau nggak di sini ada yang mau jadi TKI nggak? Supirin anak saya katanya. Mhm. Wah, kita yang penting kan bisa lolos kan. Iya ini bisa nyetir nanti gitu kan. Oke. Padahal yang nggak tahu, abis itu nggak dikontak lagi sebenarnya sama sekali kan. Oke. Akhirnya ya udah setelah sekian lama nunggu, akhirnya paspor kita dicap, seret bisa masuk Saudi. Wah itu bahagianya luar biasa. Oke. Akhirnya kita bisa masuk Saudi, jalannya lebih bagus. Kemudian dari perbatasan Saudi ke Mekah itu lama lagi, sekitar seharian lebih, hampir sehari lah gitu. Kita berangkat dari Yaman itu jam berapa ya? Jam 5 pagi lah. Sekitar jam 5 pagi. Nyampe di Mekah itu sekitar jam 1 pagi keesokan harinya. Wow. Gimana ya? Lumayan. Kan kita jam 5 pagi sampai besok pagi belum nyampe. Besoknya lagi jam 1 pagi baru nyampe. Sekitar Kurang lebih hampir 2 hari Iya, perjalanan. 40 jam gitu. Oke. Hampir 40 jam. Nah, kemudian kita alhamdulillah umroh di Mekah berapa hari, kemudian ke Madinah. Nah, Oke. gitu. Dan di Madinah itu sebenarnya sudah ada beberapa teman saya alumni pondok juga waktu itu sama-sama satu SMA di pondok. Nah, akhirnya nginep lah di asrama mereka kan. Karena di kampus itu disediain asrama, kami nginep di sana. Terus ditawarin, "Im, mau kobalah nggak? Mau daftar nggak di UIM gitu kan, Universitas Islam Madinah?" Ya udahlah, mumpung di sini kan, kenapa nggak gitu kan. Sebenarnya itu saya udah saya sudah nggak terlalu berharap bisa diterima di Madinah karena Udah udah berapa lewat kali sejak kan? 2015, 15, 16, 17, 18, 19, ya kan? 20. Udah 6 tahunan 6 gitu. tahunan itu nggak ada. Kayaknya aduh Allah alam ini bisa diterima lagi atau enggak kan. Oke. Tapi dalam hati saya maksudnya kita harus yakin kan kalau berdoa itu kita yakin pasti akan diterima. Entah itu kapan gitu kan. Atau minimal doa kita itu menjadi tabungan kita di akhirat nanti sebagai pahala gitu kan. Atau misalnya karena doa tersebut kita dihindari dari bencana misalnya. Nah, tapi saya yakin ada sebuah hadits kan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan hati kalian tuh yakin bahwa doa kalian tuh pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun selama itu saya nggak pernah ditolak terus kan belum diterima di Madinah, tapi saya yakin suatu saat saya pasti bisa belajar di Madinah meskipun nggak kuliah ya. Oke. Meskipun mungkin cuma umroh sebulan sambil belajar sama syekh di sana, setoran Quran, belajar hadis gitu mungkin pasti ada waktunya gitu, nggak harus kuliah gitu kan. Nah kemudian pas kesempatan umroh tersebut saya sempatkan untuk daftar. Kemudian ya habis daftar alhamdulillah daftarnya ya di tes gitu, tes hafalan,
tes pengetahuan tentang Islam saya bisa jawab, alhamdulillah. Kemudian habis itu udah saya di Pasrah Masjid lagi, Nabawi, ya Masjid Nabawi saya doa, ya Allah berikan saya kesempatan untuk diterima di Universitas Islam Madinah gitu kan. Nah habis itu ya udah, yang penting saya berdoa terus ya kan, terserah nih diterima atau enggak, yang penting insya Allah pasti saya bisa Berusaha ada aja dulu kesempatan gitu kan, iya, oke. belajar di Madinah gitu. Habis itu balik ke Yaman. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun nggak ada info kan. Nah Oke. istilahnya saya udah lupa lah, udah nggak terlalu berharap gitu kan. Nah, terus Ramadan tahun 2021 berarti ya. Iya. Kemarin Tahun ya. kemarin. Kemarin ya. Akhirnya 2020 harusnya saya pulang ke Indonesia, tapi karena pandemi nggak bisa pulang. 2021 gimana sih? Tahun 2020 saya nggak pulang karena pandemi. Oke. 2021 saya pulang karena disuruh orang tua saya, pas liburan Ramadan saya pulang. Oke. Kemudian itu kan berarti sudah lewat setahun kan Iya. setelah daftar di Madinah. Nah Oke. biasanya setahun kemudian itu pasti ada pengumuman gitu. Tapi saya udah lupa, saya pernah daftar tuh udah nggak Udah terlalu nggak ngarep lah. berharap juga kan. Nah pas pulang saya ngimamin di Balikpapan. Terus saya pulang tuh rencananya cuma 2 bulan aja. Nah, Di Indonesia? Di Indonesia. Oke. Kemudian setelah 2 bulan, ini jadi panjang ceritanya, nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Kita bisa santai. Setelah 2 bulan, akhirnya tibalah waktu saya kembali ke Yaman. Nah, ternyata kita kan kalau berangkat ke Yaman itu nggak bisa langsung dari Jakarta ke Yaman kan. Oke. Transit di Mesir dulu gitu. Nah, dan transit di Mesir itu connectingnya nggak boleh lebih dari 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam itu harus keluar dari bandara. Wow. Which is harus menyediakan visa Mesir. Mesir gitu. lagi. Nah, ketika itu saya ya nggak kepikiran bikin visa Mesir karena nggak kepikiran mau mampir gitu kan. Oke. Meskipun saya lihat, oh ternyata tiket saya lebih dari 24 jam. Tapi saya pikir, paling gampang lah, ntar bisa di lobby gitu biar langsung bisa berangkat ke Yaman. Nah ternyata pas di Jakarta, itu pas udah check-in kan mau berangkat nih, udah pamit sama teman-teman, udah diantarin ke bandara. Oh hati-hati ya Im, semangat, selamat belajar lagi ke Yaman gitu kan. Ternyata sampai di bandara, pas check-in, dibilang sama tukang check-in, Mas mohon maaf, visa Mesirnya mana ya? Oh saya nggak ada visa Mesir mbak gitu kan. Karena saya nggak mampir di Mesir, saya mau ke Yaman gitu. Coba lihat tiket Yamannya. Nah ini tiket Yamannya ada gitu. Terus dilihat tiket Mesir, tiket Yaman. Wah ini ntar mampir di Mesir, transit di Mesir lebih dari 24 jam mas. Harus ada visa gitu. Waduh saya nggak ada visa. Terus gimana dong, masih bisa berangkat nggak? Mohon maaf mas, nggak bisa berangkat gitu kan. Oke. Waduh udah pamit ya kan, udah Udah tahu nih mau kemana nangis-nangisan gitu kan. Oke. Ini bentar lagi mau masuk kuliah di sana kan. Bagaimana ini? Akhirnya ya udahlah, terpaksa. Berarti pesawatnya harus ditunda gitu. Alhamdulillahnya reschedule jadwal pesawat itu Nggak terlalu gratis. jauh. Oh, gratis gratis. gitu. Jadi dan waktu itu bikin visa Mesir tuh lama banget, jadinya sekitar sebulan lebih gitu. Oke. Iya. Waktu itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah. Ya udah, kalau gitu saya telepon maskapainya. Ya ini Mbak, saya pengen reschedule tiket pesawat sampai bulan September gitu. Jadi ada waktu Juli, Agustus, September itu bisa bikin visa Mesir gitu loh, biar waktunya 3 bulan lenggang itu lah. lebih. Iya, biar waktunya lenggang gitu. Akhirnya saya bikin visa Mesir langsung. Alhamdulillah sebulan kemudian jadi. Itu 3 bulan saya nggak tahu isi waktu dengan apa kan. Karena lagi pandemi juga, pulang nggak bisa. Akhirnya saya isi kursus di Pare, kursus bahasa Inggris. Oke. Kemudian setelah 3 bulan, akhirnya saya bisa berangkat, mampir di Mesir. Nah istilahnya ini udah banyak, sebenarnya ini udah banyak dramanya nih, mau berangkat ke Yaman itu udah banyak dramanya, cuman disingkat aja gitu. Akhirnya saya bisa sampai di Yaman lagi. Nah, setelah di Yaman, baru sebulan, itu kan saya udah pulang 2 bulan. Kemudian karena nggak punya visa Mesir, ditunda lagi 3 bulan lagi gitu kan. Oke. Nah istilahnya ini udah banyak keluar biaya lah. Nah ternyata pas nyampe di Yaman, udah masuk kuliah sebulan, 2 bulan. Terus pas lagi kuliah gini, lagi dares waktu itu pelajaran Nahwu kalau nggak salah ya. Pelajaran
tafsir saya lupa gitu. Oke. Terus HP saya taruh depan kan tapi di silent gitu. Tiba-tiba getar-getar gitu banyak. Congrats ya Im, selamat ya gitu kan. Ini apa ini kan? Oke. Berarti memang belum ngerti apa Belum gitu tahu kan? iya gitu. Kok makin banyak gitu kan? Banyak yang ngabarin selamat ya gitu. Apa ya? Saya cek. Selamat ya Im. Ada yang tanya, Im ini nama ente diterima di Madinah gitu kan? Oke. Yang bener nih. Waduh, udah deg-degan banget itu ya Allah. Ini bener nggak gitu kan? Aneh tanya sama temen yang bantu daftarin di Madinah. Oke. Ya, bro ini bener nggak Aneh diterima di Madinah? Bisa lihat nomor pendaftarannya nggak? Kirimkan nomor pendaftarannya, Aneh lihat cek. Beneran nama saya Ibrahim Fadlanul Haq. Apa ada orang lain namanya Ibrahim Fadlanul Haq ya? Oke. Perasaan nggak ada. Aduh. Habis itu saya nangis. Alhamdulillah ya Allah diterima nih. Ini bener posisinya sementara lagi kuliah. nih. Lagi ada dosen gitu kan. Oke. Nah di samping saya ada teman saya orang Indonesia juga. Yang waktu itu sama-sama umroh di Madinah. Oke. Sama-sama daftar juga gitu kan. Oke. Tapi qadarullah dia belum diterima gitu kan. Nah saya lihat. Bro. Lihat nih. Kenapa Im kan dia lihat aneh. Kok kayak aneh gitu kan. Nih lihat sendirilah. Wih. Terima di Madinah Im katanya kan. Wah akhirnya seneng banget. Ya udah akhirnya terjadi gitu loh apa yang saya harapkan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Berarti yang saya yakini itu benar gitu loh. Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin pasti doa kalian itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, padahal ini saya tuh di Yaman tuh sudah semester 7 gitu. Tinggal setahun lagi udah selesai gitu. Harusnya ini teman-teman saya sekarang nih mungkin lagi udah mau wisuda kali ya. Udah mau wisuda gitu. Nah, akhirnya saya dilema ini kan. Waduh gimana nih, saya berangkat kah atau nyelesain di Yaman dulu ya kan? Wah, Yaman sebentar lagi. Tapi Madinah lebih menjanjikan gitu kan. Saya istilahnya impian saya banget lah di Madinah gitu kan. Akhirnya konsultasi sama ustadz-ustadz teman-teman katanya, udahlah ambil aja di Madinah gitu kan. Ya, terus saya tanya sama kakak kelas yang membantu administrasi keberangkatan gitulah. Oke. Ustadz ini gimana Ustadz? Aneh tinggal setahun lagi di Yaman. Nah kira-kira berangkat ke Madinah kapan gitu kan? Ini berangkat ke Madinah mungkin sekitar bulan Januari. Waktu itu sekitar 3 bulan lagi atau berapa bulan lagi itulah. Sebentar lagi lah gitu. Antum lebih baik pulang aja katanya gitu daripada nanti peraturan berubah lagi gitu. Oke. Nah, akhirnya ya udahlah istikharah. Saya pulang ini yang di Yaman ini gimana mau Lanjutin apa? Lanjutin atau cuti Biarin aja. gitu kan, okay. Kemudian saya maju ke yang bagian administrasinya, bagian mahasiswa kan. Ini Syekh, ini anak mau pulang, anak terima di Madinah. Alhamdulillah katanya, kami bangga kamu diterima di Madinah katanya. Insya Allah di sana kamu memiliki masa depan yang lebih cerah katanya gitu lah. Mereka juga sebenarnya nggak apa-apa kita keluar gitu kan. Tapi antum sayang banget Im katanya, antum tinggal setahun lagi di sini gitu kan. Sayang banget kalau nggak dilanjutin. Tapi Syekh kalau saya nggak ambil Madinah, kemungkinan nih beasiswanya bisa hilang kalau misalnya anak nggak berangkat gitu kan. Akhirnya ya udah ente cuti aja katanya. Nanti kalau ada kesempatan balik ke Yaman lagi, silakan kembali ke Yaman lagi. Akhirnya anak cuti, terus berangkatlah ke Indonesia lagi. Padahal baru berapa bulan di Yaman. Tinggal setelah ada beberapa drama. Asli, udah sampai berapa ke sana ternyata beberapa bulan balik lagi ke Indo. Iya, sebenarnya aneh udah ada, maksudnya ada firasat gitu lah. Kayaknya ntar di Yaman ini habis itu ada pengumuman Madinah nih, aneh pulang lagi ke Indonesia. Cuman bercanda aja, ternyata beneran kejadian gitu kan. Nah, habis itu sampai di Indonesia nunggu pengurusan paspor, ijazah, SKCK dan lain sebagainya diurusin kan. Ternyata bulan Januari angkatan kami 2021 itu belum bisa berangkat juga. Karena PPMI yang ngurusin lebih memprioritaskan angkatan 2020 karena mereka juga belum berangkat kan. Mereka udah nunggu 2 tahun nih. Nah, karena masih pandemi. Angkatan 2020 sama 2021 yang nunggu ceritanya. Belum berangkat gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Mereka berangkat duluan.
kita insya Allah di semester depannya, yang mungkin insya Allah nanti di bulan Muharram ini. Oke. Jadi, waduh, mau nyesel juga udah nyampe Indonesia ya kan? Oke. Di Yaman juga udah ketinggalan kuliah, aneh kan juga udah cuti gitu kan. Masa cuti masih bisa dipakai 2 tahun gitu loh. Nanti mungkin dari misalnya ada kesempatan dari Madinah bisa cuti lagi di Madinah, nyelesain di Yaman bisa juga gitu kan. Okay. Nah, akhirnya ini waktu berangkat masih panjang gitu kan. Masih banyak waktu kosong. Ya udah, akhirnya aneh manfaatin buat ngajar di pondok pesantren di Balikpapan. Di Balikpapan. Gitulah ceritanya. Aneh bisa. Jadi banyak banyak perjalanan gitu, banyak cerita di balik perjalanan mau. Ya, kira-kira mau sampai di tempat tujuan yang universitas yang dimau gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal Yaman nih, tadi kan misalkan bicaranya soal Yaman. Terpikir nggak sih ketika misalkan sebelum teman ajak itu, bakalan selain misalkan Universitas Madinah nih, ada plan B-nya kayak gitu misalkan. Ada plan B tidak mungkin misalkan untuk mau ke Yaman kah, atau misalkan mau ke universitas mana begitu selain Madinah? Ya, tentunya ada plan B ya. Karena waktu itu yang pertama itu lulus dari SMA, ada pendaftaran ke Mesir, Sudan, Maroko. Aneh daftar ke Maroko. Alhamdulillah diterima. Tapi qadarullah orang tua anak belum mengizinkan ke Maroko, jadi ditinggal. Kemudian karena waktu itu baru banget lulus SMA kan, nah, disuruh pulang dulu gitu. Udah lama di pondok 4 tahun, disuruh pulang dulu ngajar di rumah. Karena di rumah orang tua kami punya pondok pesantren, jadi ngajar dulu ngabdi setahun. Setelah itu karena pendaftaran di Madinah nggak diterima, kita melanjutkan di Lipia gitu kan. Lipia itu udah opsi kedua gitu. Nah, terus sudah puas lah di Jakarta, ada kesempatan keluar negeri, ke Yaman. Ini diajak teman atau memang karena diajak emang Ustadz. Sebenarnya belum pernah kepikiran bakal ke Yaman gitu. Cuman tahu info kalau di Yaman itu negaranya bagus untuk mulazamah gitu. Belajar mulazamah dengan syekh itu bagus gitu. Akhirnya ada tawaran, dijelaskan sama Ustadz, ini belajar di Yaman tuh gini. Wah, bagus nih, tertarik. Terus juga nggak perlu tes lagi kan. Tinggal yang penting ada duit, berangkat, dah bisa belajar langsung. Oke deh, Sat. Kalau gitu, ini bisa berangkat kapan? Kalau antum mau besok ayo gitu kan. Oh iya kalau gitu, Sat. Akhirnya pokoknya cepet banget tuh proses ke Yaman, sekitar sebulan gitu langsung berangkat. Tapi emang nggak kepikiran sama nggak ada prepare sama sekali untuk mau ke Yaman? Sebelumnya belum pernah kepikiran. Tapi setelah ada dapat info itu baru dipikirkan. Oh, boleh juga nih ke Yaman gitu kan. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal Yaman nih. Misalkan tadi kan ada beberapa orang yang teman dari Indo juga yang kuliah di Yaman itu sempat umroh ke Madinah. Umroh ke Mekah lah. Iya, ke Mekah, maaf. Nah, itu teman-temannya juga itu yang berasalkan dari daerah yang sama, yang kuliah bareng-bareng ke sananya tujuan yang sama, atau kan emang nanti ketemunya nanti di Yaman begitu? Ketemunya di Yaman. Jadi aneh berangkat itu sekitar 5 orang lah. Aneh sama satu teman aneh itu beda daerah, tapi dia satu pondok sama aneh, satu kelas gitu. Sama 3 orang lagi itu mereka kakak adik, yang kakaknya bawa istri gitu. Tapi yang 3-3-nya ini sudah pada pulang semua, tinggal aneh berdua gitu. Nah, ternyata aneh pulang juga, berarti dia sendirian. Nah, terus kalau yang teman sekelas tadi itu berangkatnya nggak bareng ke Yaman, tapi satu kampus, beda daerah, baru kenal di Yaman. Nah, kalau misalkan tadi nih itu kan bicaranya kan atau misalkan sangat mengidam-idamkan namanya Madinah. Nah, ketika misalkan masuk di universitas di Madinah, itu ngambilnya jurusan apa? Dan kenapa misalkan harus mau di Madinah dan universitas itu? Bisa nggak kasih tahu ke teman-teman? Biar juga teman-teman kan tahu ada apa sih sama Madinah dan kenapa sih universitas itu yang Boim pilih untuk Boim melanjutkan pendidikan dengan mengorbankan universitas di Yaman gitu. Ya. Sebenarnya kalau di Yaman itu biasanya rata-rata teman-teman yang berangkat di Yaman itu lebih memprioritaskan pelajaran non formal yang di luar kampus gitu. Kalau di kampus itu cuma formalitas biar dapat izin tinggal doang gitu. Karena kan kalau kita berangkat ke Yaman kita harus punya izin tinggal. Ini sebagai apa? Nah, kalau sebagai pekerja nggak mungkin. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa jadi harus terdaftar di kampus. Akhirnya kita daftar di kampus, belajar di kampus sekedarnya saja. Sisanya kita belajar di luar. Karena pelajaran di luar tuh lebih luas lagi. Kita tinggal pilih yang kita mau
Waktu itu saya di kampus saya belajar jurusan Al-Quran. Di luar kampus saya bisa belajar fikih, terus taksil ilmu syar'i, ada belajar nahwu, usul fikih, hadis, fikih syafi'i, pokoknya banyak lah di luar kita pelajarin. Nah, terus apa lagi tadi saya lupa. Kenapa Madinah? Oh iya, dan kenapa universitas Madinah? di Madinah gitu. Aneh. Nah, coba. Ntar dulu. Kenapa di Madinah? Madinah ini sebenarnya impian sudah lama ya. Kenapa di Madinah? Sebenarnya Madinah itu kampus yang udah sangat masyhur sekali di kalangan anak pondok gitu. Biasanya hampir semua anak pondok pasti punya impian ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah itu kota Nabi Muhammad SAW ya kan. Itu namanya Universitas Islam Madinah, Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah. Salah satu alumninya yang terkenal di sini di Gorontalo mungkin Ustadz Aan Chandra Tholib, Wow, ya kan? Masya Allah. Sama Ustadz Khalid bin Walid ya. Nah, itu beliau alumni Madinah. Istilahnya banyak ustadz-ustadz di Indonesia ini yang ternama rata-rata mereka alumni Madinah. Universitas Islam Madinah, seperti Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz siapa lagi? Dan ustadz-ustadz lainnya itu rata-rata alumni Madinah. Jadi kita udah bisa ngelihat gambaran kalau misalnya lulus dari Madinah itu seperti apa gitu. Prospeknya bakalan seperti apa begitu kan. Kemudian di Madinah itu udah kota Nabi ya kan. Kita bisa sholat di Masjid Nabawi tiap hari. Yang mana fadilahnya itu sekitar berapa? 1000 kali lipat dibandingkan di masjid biasa ya kan. Iya. Terus apalagi? Di Masjid Nabawi banyak masyayikh, syekh-syekh yang kita bisa belajar di sana. Di kampus juga kita bisa belajar di sana. Dan yang istimewa lagi di sana gratis, ya kan? Mulai dari tiket berangkat sampai tiap tahun liburan musim panas itu dibayarin tiket pulang kampung ke Indonesia, gitu kan? Terus tiap bulan di sana dikasih, ya di sana tentunya dikasih asrama, dikasih kamar, ya kan? Terus juga dikasih mukafaah, uang saku gitu, yang lumayan juga gitu. Jadi ya siapa yang berarti mau? Boem ke daftar ini fully founded gitu untuk beasiswanya di Madinah. Iya, semuanya beasiswa. Wah, gila. Beasiswa dari kerajaan Saudi, dari kampusnya sendiri gitu. Mungkin bisa kasih tips sama trik nggak sih mungkin untuk teman-teman yang nanti bakalan nonton YouTube ini, misalkan gambarannya ke Boem juga kan, misalkan kenapa sih misalkan atau bagaimana sih cara kita untuk misalkan mengapply beasiswa di universitas di Madinah begitu. Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman sekalian. Yang jelas namanya kalau ke Madinah mungkin lebih ke bahasa Arabnya begitu kan, tapi ada nggak sih spesifikasi selain bahasa Arab gitu? Ya, sebenarnya persyaratan ke Madinah ini nggak ada sama sekali syarat bisa bahasa Arab, tuh nggak ada. Nah itu teman-teman sekalian nih, jadi nggak ada persyaratan spesial atau khusus untuk harus wajib tahu bahasa Arab gitu. Iya, yang penting administrasinya lengkap. Pokoknya persyaratan pendaftaran tuh lengkap, tinggal daftar online. Nanti sekarang ada tes online-nya, tinggal nunggu pengumuman. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau diterima ya alhamdulillah. Itu sama-sama keputusan Allah pasti baik gitu kan. Nah, teman saya banyak gitu yang nggak bisa bahasa Arab sama sekali, hafalannya biasa. Nekat aja daftar gitu. Bahkan ketika tes interview dia ada penerjemahnya gitu, ada. Karena dia nggak bisa bahasa Arab kan. Tapi akhirnya diterima gitu. Di samping itu banyak juga teman saya yang udah punya sanad, hafal banyak hadis ya kan. Udah pas tes itu udah dijanji-janjiin sama syekh, sampai ketemu nanti di Madinah ya, kantor ana di sekian gitu kan. Tapi nggak diterima juga. Pokoknya itu adu bujur bisa dibilang. Iya, untung-untungan. Pokoknya karunia dari Allah SWT itu kesempatan lah. Jadi ya buat teman-teman yang misalnya belum bisa bahasa Arab, nggak perlu minder. Yang penting kalian usaha gitu kan. Daftar di sana itu gratis gitu. Mungkin persyaratannya aja yang kalian harus harus usaha sendiri gitu. Misalnya bikin SKCK kan bayar paling 10.000, bikin surat sehat dan lain sebagainya, nerjemahin ijazah, nerjemahin SKCK dan sebagainya, itu nggak ngabisin duit banyak lah. Habis itu kalian tinggal daftarin di kampus manapun di Saudi gitu. Infonya dari mana? Searching aja, belajar di Saudi gitu. Insya Allah banyak banget info tentang belajar di Saudi. Nah sekarang itu kampus di Saudi itu bukan cuma di Madinah doang. Semua kampus di Saudi itu pasti beasiswa. Nah, gratis, berangkat gratis, pulang gratis, di sana dibayarin, beasiswanya uang saku juga dikasih gitu kan. Dan insya Allah ada kesempatan buat umroh, kesempatan buat haji ya kan. Jadi
nggak usah minder, yang baru lulus SMA, daftarin aja gitu. Di sana banyak kampusnya ya, ada kampus Universitas Islam Madinah, di Mekah ada Ummul Qura, ada yang namanya Universitas Thaif, ada Najron, ada Abha, ada Majma'ah, banyak banget gitu. Itu hanya beberapa saja mungkin ya. Iya. Jadi tinggal di searching, kayak cari infonya, kapan lagi buka pendaftaran, langsung masukin berkasnya, tinggal nungguin pengumuman. Jadi saat ini Boim sambil nunggu informasi keberangkatan, aktivitasnya ngajar juga saat ini. Jadi sambil nunggu informasi nih, ngajar. Nah, ngomong-ngomong soal ngajar nih, kenapa sampai di Gorontalo dari Balikpapan? Ya. Nah, mungkin bisa sedikit cerita kan, misalkan. Jadi teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata Boim ini gini gitu kan. Ngajar kan sampai bulan Ramadan kemarin, akhir bulan Ramadan, Ana bilang karena banyak jadwal imam taraweh di kota-kota yang lain kan. Di Balikpapan kemarin sudah 5 hari. Kemudian Ustadz Aan meminta saya untuk ngimamin di Gorontalo selama 10 hari gitu kan. Jadi sampailah saya di Gorontalo ini gitu. Tapi sebelumnya udah kenal Ustadz Aan duluan atau bagaimana? Sebelumnya udah kenal Ustadz Aan di Jakarta gitu. Pernah juga kita, karena waktu itu Ana pernah tinggal di Jakarta, sama teman-teman Jakarta kita punya komunitas namanya Muslim Backpacker gitu. Jadi Muslim jalan-jalan, ya kan. Tapi ketika jalan-jalan itu kita sempatkan untuk donasi. Jadi lokasi tersebut bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi juga kasih donasi buat warga sekitar gitu. Nah, salah satu destinasinya adalah salah satunya Gorontalo dulu tahun 2018 kalau nggak salah. Nah, waktu itu sama Ustadz Aan juga, kita sama teman-teman di Jakarta main ke kampungnya Ustadz Aan, donasi di sana sambil jalan-jalan. Berarti ini bisa dibilang kali kedua Boim ke Gorontalo. Bagaimana Gorontalo? Gorontalo, masya Allah ya, karena aneh juga orang kampung, jadi ngelihat di sini, wah subhanallah. Ini lebih indah lagi gitu loh. Kerasa banget kampungnya, desanya, meskipun ada kotanya juga ya. Tapi di sini, masya Allah, kombinasinya luar biasa. Ente mau wisata ke gunung ada, ke pantai ada, mau lihat ikan paus ada gitu kan. Mau ke apalagi pulau-pulau yang buat honeymoon itu ya. Nah itu ada juga. Jadi wah, buat aneh yang suka traveling ya kan, ke tempat-tempat yang indah, ini Gorontalo bagus banget gitu. Salah satu rekomen begitu ya? Iya. Jadi selama di Gorontalo udah beberapa hari ya? Baru mau 3 hari ya kalau nggak salah. Udah kemana aja? Kemarin aneh ke Pantai Hiu Paus, tapi belum bisa lihat ikan hiunya karena banyak ombak gitu. Belum direstui mungkin. Nanti kali berikut mungkin bisa kesini lagi. Insya Allah. Terus kemana lagi nih? Kemudian itu ke mana ya? Puncak Bucer gitu. Apa itu? Ada daerah namanya Puncak Bucer baru di tempat wisata baru, tempat nongkrongnya anak-anak muda di gunung. Terus ke tadi pagi ke pelelangan ikan di sana. Sama apa sih namanya? Wisata religi ya? Wisata religi. Bubohu. Ya, itu. Nah, gimana lihat wisata religinya di sana? Ini mungkin kenapa saya tanya lagi, spesifikasi ke Boim anak baru misalkan di Gorontalo. Nah, bagaimana spesifikasi Boim tentang Gorontalo? Apalagi misalkan sudah berkunjung ke rumah religinya, salah satunya di Gorontalo gitu. Ya, masya Allah ya. Ini pengalaman baru banget dan kayaknya baru kali ini ngelihat wisata religi dan itu di Gorontalo gitu. Yang sejak nyampe sono di pantainya udah ditulis selamat datang di wisata religi, no drugs, no prostitution dan lain sebagainya, pokoknya religi lah gitu. Wah, masya Allah nih, bagus nih tempat wisatanya. Terus main ke tempat wisata religi juga banyak sejarah-sejarah Islam di Gorontalo. Pokoknya menarik banget lah, masya Allah. Jadi bakalan betah nanti selama beberapa hari lagi di Gorontalo nanti. Ya, mungkin sekitar 7 hari lagi lah. Udah 3 hari kan, aneh 10 hari di sini. 10 hari rencana di sini. Nah, Im, mau tanya juga, kebetulan sempat dapat informasi juga nih mengenai salah satu bisa dibilang program bulan Ramadan dari Yayasan El Hikmah Gorontalo gitu kan. Nah, salah satunya namanya Teras Quran gitu kan. Nah, Boim ngapain di Teras Quran gitu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman juga sekalian informasi juga teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nonton bisa sekalian gabung gitu kan untuk
bisa sama-sama gitu. Ya, jadi Ane ini di Gorontalo ngimamin di Masjid Al-Hikmah namanya, Nur Al-Hikmah. Nur Al-Hikmah, oke. Itu apa dari Rumah Literasi Gorontalo ya? Yayasan Al-Hikmah Gorontalo. Iya, Yayasan Al-Hikmah Gorontalo. Nah, Ana ngimamin di sana selama 10 hari dan di Masjid Al-Hikmah itu juga Ane setiap ba'da fajar, ba'da subuh, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar ada kegiatan tahsin gitu. Tahsin Quran. Ini program Teras Al-Quran gitu. Oke. Nah, jadi mungkin bisa sekedar informasi nih buat teman-teman sekalian yang pengen belajar Al-Quran lebih dalam mungkin mengenai spesifikasi. Kalau kemarin ya, kalau nggak salah juga mengenai filsafat. Apa kemarin kita bahas mengenai fadilah Al-Quran gitu kan. Jadi teman-teman sekalian yang pengen gabung nanti bisa ikut bersama kita. Silahkan datang masih ada ke beberapa Masjid hari Al-Hikmah, lagi. masih ada beberapa hari lagi. Iya, itu dia. So, Boim, mau nanya lagi nih, mungkin masih spesifikasi ke aktivitas tadi. Nah, Boim emang tipikal orang yang memang ketika mau basically pendidikan, contoh misalkan ke Madinah atau beberapa negara yang bisa dibilang ilmu agamanya itu lebih dominan begitu. Spesifikasinya emang misalkan nanti tujuannya ketika selesai dari sana itu mengapain? Gitu. Tujuannya tentunya ngajar. Tetap kita udah belajar, bakalan mau ke ngajar lagi. Oke. Iya, kalau kita udah ngajar kan ya kewajiban kita ngapain? Ada namanya zakatul ilm. Sama kayak zakat harta. Kalau kita udah ngumpulin harta banyak, maka harus dikeluarkan zakatnya. Demikian juga kalau kita udah ngumpulin ilmu syar'i khususnya, kita harus menunaikan zakat ilmu, mengajarkan kepada orang lain. Gitu. Oke. Tapi sampai sejauh ini nggak ada lagi pemikiran bahwa ada penyesalan ketika mau meninggalkan Yaman. Ada sedikit penyesalan gitu, karena tinggal setahun lagi Ane udah S1 nih gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah insya Allah. Kalau misalnya udah ada kesempatan ke Madinah, mudah-mudahan aja ini nggak ada kendala lagi ya. Mudah-mudahan nanti Muharram bisa berangkat. Amin. Insya Allah itu hilang penyesalannya. Yang penting udah nyampe ke Madinah. Iya, kuliah lagi lah gitu. Oke. So, teman-teman sekalian, mungkin itu sedikit banyak informasi seputar terkait tentang Boim yang sekarang lagi belajar bareng-bareng kita di Gorontalo, khususnya mengenai ilmu-ilmu Al-Quran tentunya, mengajarkan kita semua. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang misalkan pengen join, ayo gabung bersama kita di Masjid Nur Al-Hikmah Gorontalo. Seperti itu. Terima kasih Boim atas waktunya pada hari ini. Sama-sama Bang Zen. Berkenan hadir, kita sharing-sharing sedikit ya bisa dibilang untuk mengenai Boim dan mengenai basically pendidikan Boim dan sebagainya. Ini akan sangat memotivasi bagi teman-teman sekalian informasinya, apalagi teman-teman yang saat ini pengen ke Madinah ataupun misalkan negara-negara Islam di luar sana. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Terima kasih juga untuk Boim sekali lagi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di Podcast Mosilita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.